genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsalih. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsalih. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Siftan min Syawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan summa atba'ahu Siftan min Syawal fakaan nama shoma dahra napa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak lho jenengan ora foto. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora foto tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan timbang ora foto ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asrun apa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih mau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kata artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Tak saingi poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah apa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian blas. Dari kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau sing khusus, anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono, tiap sak wulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina moka napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kula kuat poso terus. Terus Nabi duka. La afdal min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan. Beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tapi pakai saya makmum. Ya wis sahabat kok Mustafa kan yang omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi fardu. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu tidak ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4, lah si alir ada yang muni 20, itu mari perkara itu ada yang muni 20, tebak-tebakannya itu 6, 8. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kagian, tapi aku suruh loro. Mohon gue ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan madzhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak warai ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirannya ngene.
salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih sing muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawan, ba'da zuhri kali. Berarti itu gue lepas 6 ya. Qabla asri kali. Berarti 8. Ojo hitung qoblal maghrib mari ora pantes ya. Orang-orang kan orang pasti atas. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fatul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan lo Umar sahabatnya Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad sing duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sidina Umar. Wong Wahabi mletene ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mbok terlalu loro namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mengane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus Balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha wong alime ijtihad gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe dikit. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batas, nah jatuh tinggal udah mau ngakeh. Nah jajal kita di kiai orang tahu tahiyat Allah wah batok balawa. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira sadarane aku untuk Muhammad aku ngalim pokoke sampe cetak kok. Jenenge Muhammad aku ngalim ngawur. Nah, wong alim kudu Muhammadiyah Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Ya wong alim dibu dorong-dorong NU ta napa? Mati aja bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis satu Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang sudah di salat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah, menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran. Sinten Ubay bin sinten? So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar ditutuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya sing tidak Umar iku makmum. Dadi kan Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang prin. Anu kula wingi foto niku maca Muslim. Kula biasane nak foto maca Muslim kalian santri-santri kula.
Kulo mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami, dalam santri pondok kulo dereng entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian, ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan iki pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum, kowe ora alim ora gelem. Alasan niku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan. Itu tempat itu dipapas Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Dipapah terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian napa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane fikih terus dibagas, nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takut, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile. Bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang kacau sahabat itu rugen-rugen sebagian iki. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama.
Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwe. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Sahabat kan. Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sinten. Gitu kan. Lha iki hati to kan. Tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan. Wong apik tenan. Kula nu yakin nek yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam itu Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duti keploki. Terus dia yang ngerti Rasulullah terus. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Masa sampean percaya kula nu sing sinau kathah. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang juga kelar tuku kitab ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Melarat ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah dari rawuh mau diting, enggak. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek, santri dia maju teko kare. Kurang ajar santriku gak pamit. Pamit tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi gitu, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh tenggulo santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso menang ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya kok ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin jadi kayak kali-kali. Oh, terus cerita hukum. Mulane sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilab na'aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bolak-balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Konjoko awal nopo. Jadi sampean ben ngertos. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas di Imam Ruhin meskipun Abdul Qullah misalnya jarak derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kula nu wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat.
mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun saya. Pun apa? Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walau dolin Yasin, Allah Akbar gawe saya. Berkata saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap apa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mereka apa? Saya. Ini repot mazhab namanya. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nak ning pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Sekali sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Pirang. Kula tren kok agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus, pulau ini pun sepuh, terawih apa jelas putih bah. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marakno pengiran pun sepuh mati, malah tiang-tiang Walton Boron makmum. Pulau gampang bah, jelas putih kesana bus warga tua, ampun global. Jalan ini bus warga buatan terawih toh bah, termasuk di bare hati. Wah, gak cocok. Pertama gue cerita nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem tumakne nae ranteng. Lagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gelo kesra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ana nasihati seneng. Wah nggih Gus cocok lagi. Jalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tiram mlebu swarga. Tiram mlebu swarga. Boleh kalau terang tapi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean ora usah khawatir. Nak nate dosa nggih nang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kula suwun sing ngaos kula, ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak didono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosia, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersau. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih cicil babi tapi udele ra cicil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku ora bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dang. Gus puntene nek kae jenengan tapi mengke tetep wonten konser dang. Sing ngundang ya jujur. Ku tekem celek tak omongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan iki wah repot. Ya tapi kejemunin aku ngisini. Ojo kok. Wae dangdut nggih padha ngertos wis nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sih kalau ngangkat noy kok sidan utawi dalang ya orang. Tapi kalau ngilangi adat dalang, sidan ya kurang gaul. Acara anak kiai gak nopo, gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu atapul iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya nih Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Quraisy sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Rukin kan tidak mungkin. Kon asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab.
Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, dapur siap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini kok bintang blotor lho. Wong sing wawancarai sinten? Ini guru Pak Kursi wong alim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho nggih lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak kloroe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Yo padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nah wong awam nek tulisane tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awis ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, gue roh kitab gue selalu mutola. Tambah di eling. Mode-mode bergelau film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat. Maling yo ahli dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal tuh rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nek kenal ora gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandani apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lonte lelek, oh anak ini sakit Gusti ngandani ini. Sana ayo, wah bener sakit. Podo masalah duit kayak ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW panjen dalam TPI cilik. Ngeduwi bupati, mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, sampe pejabat mboten nate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok to ora lagi dalem. Dari nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok cerita kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya dene. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kayak kalah be aku ndonga lan dibadani ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar jadi. Saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar ya falu mayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den.
Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara saya kesampean meriah. Waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus kalau suwun. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah, nggih lewat sanad sing mutasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allah taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalang-alai senenge wong sing kewane sak bekal ilang terus ketemu men. Walam ki al-Fatihah.